Halo teman-teman, bergabung kembali dengan channel berfisika.com, channel yang akan mengupas tuntas segala hal tentang fisika dasar, apakah itu materi ataupun soal-soal ya, soal-soal yang rumit ataupun biasa-biasa saja. Oke teman-teman, nah kali ini kakak akan membahas suatu soal, variasi soal dari soal UTS di TPB ITB Fisika Dasar 1A bab kinematika. Nah, jadi nomor satu soal di kinematika UTS TPB itu eh, beberapa variasinya banyak. Eh, Beberapa yang udah dibahas gerak melingkar, yang udah pernah kakak bahas di sebelumnya, gerak melingkar. Kemudian grafik, kalau grafik favorit ya, grafik biasanya sering muncul. Kemudian apalagi gerak relatif udah pernah dibahas. Nah, gerak relatif juga sering muncul. Gerak parabola, terus nah ini gabungan seperti ini. Kalau yang ini gerak parabola beserta vektor-vektornya. Oke, kita lihat saja seperti apa contohnya. Seorang tentara tengah berlatih menembak. Oke, dari ketinggian 10 meter di atas tanah. Nah, berarti si posisi awal tembakan itu posisinya kan mau menembak nih, pelurunya mau ditembakkan punya posisi awal 10 meter. Kemudian tentara tersebut menembakkan peluru dengan laju, ini V0 nya 100 sudut elevasi. Nah, sebenarnya kalau tidak ada vektor-vektor ini langsung aja pakai gerak parabola ya, karena langsung ini sudut elevasi, oh berarti gerakannya adalah parabola gitu ya teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya adalah tentukan posisi peluru sebagai fungsi waktu. Nah, kalau sebagai fungsi waktu berarti ini apalagi posisi berarti vektor. Teman-teman harus konsisten dengan tanda-tanda vektor ya. Dengan menganggap bahwa peluru ditembakkan pada saat T-nya 0 pada awal ya. Gambarkan secara skematik, maksudnya gambarkan itu jelaskan secara skematik koordinat x-nya. Jadi kita harus menentukan koordinat x-nya gimana, arah geraknya maksudnya. Dan tentukan posisi peluru saat T sama dengan 1 sekon. Jadi pertanyaan nomor A itu posisi sebagai fungsi waktu, kemudian kejelasannya, dan yang terakhir adalah posisi saat T-nya 1 sekon. Kemudian yang nomor B, berapakah ketinggian maksimum yang dapat dicapai peluru? Oke, ketinggian maksimumnya ya, kan ditembakkan pasti dia akan mencapai titik maksimum. Yang nomor terakhir, pada saat berapakah T-nya ya peluru mencapai tanah. Nah, berarti pada saat balik lagi ke bawah mencapai tanah itu berapa T-nya, waktunya berapa sampai tanah. Oke teman-teman, kita akan coba jawab ya biar cepat saja. Oke, jawab. Nah, untuk menjawab tentang posisi, ingat karena gerakannya ini kan gerakan vertikal ke atas atau gerak parabola, berarti percepatannya apa? Percepatannya konstan, ingat. Oke, jadi gerakan di sini adalah gerakan GLBB ya, gerakan yang GLBB. Kenapa GLBB? Karena A-nya konstan ya. Nah, kalau A-nya konstan berarti teman-teman boleh mempergunakan rumus yang 3 itu ya. Yang posisi, kecepatan, dan kecepatan. Oke. Nah, karena ditanya posisi, teman-teman masih ingat kan rumus posisi yang kayak gini, R sama dengan R0 tambah V0T tambah setengah AT kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita akan mencari posisinya seperti ini. Oke. Nah, tetapi nanti dalam fungsi waktu. Kalau ini enggak fungsi waktu, ini umum. Kalau nanti kita akan dengan fungsi waktunya. Oke. Nah, berarti sebelum kita mencari R0-nya dulu terlebih dahulu ya. Oke, kita hitung dulu R0. Oke. R0-nya berapa? R0-nya pada saat 0 pastinya. R0 berapa? Ini ketinggian punya ketinggian awal berarti 10 meter. Arahnya kemana? Ketinggian. Berarti J atau V ya. Berarti 10 J atau V meter. Oke. Kemudian V0 V awal ya. R pada saat 0, V saat awal T-nya. Ini R saat 0 dan V pada saat T-nya 0. V0-nya gimana? V0 itu kan kelajuannya punya apa? Nilai lajunya. Tapi karena dia ada sudutnya nih, sudut elevasi, berarti ada 2 ya arahnya. Berarti ada 2 kayak parabola ya. Berarti ada 2 V0 cos alpha I kan teman-teman, tambah V0 sin alpha J. Nah gini, V0 nya 100 cos alpha. Nah, tangan alpanya udah ada 3/4 nih, tangan alpha 3/4. Berarti ini theta, tangannya 3/4. Berarti di sini 5. Oke, teman-teman pasti paham karena ini segitiga
Pitagoras yang istimewa ya. Berarti kalau cos itu samping 4/5, oke. Berarti 4/5, oke. I tambah 100 mesin depan 3/5 ya. 3/5 J, oke. Nah, sederhanakan jadi 20 kali 4 80 I, oke. Ditambah 60 J, oke. Nah, ini R saat awal, V saat awal, V0 ya, V0. Nah, kemudian A-nya siapa? A-nya kan konstan gravitasi karena gerak parabola atau gerak vertikal ke atas ya. Berarti A-nya minus G ya, atau minus 9,8 meter per sekon kuadrat ini per sekon. Sehingga kalau sudah kayak gitu komplit atau udah komplit, berarti posisi tiap waktunya gitu kan. R0 nya masukin mana? Nah, 10J meter ditambah V0 nya mana? Nih, 80 I tambah 60 J, oke. Meter per sekon tambah setengah min 9,8 T kuadrat. Oke, kita rapikan menjadi yang J sama J, I sama I. Nah, yang ini apa? Ini J ya, A-nya kan J. Nah, A ini J. Ini J A. Nah, berarti yang I cuma 80 I aja. Berarti 80 I, oke, ditambah. Nah, yang J gabung semua J ya. Ini jadi 94,9 ya. Oke. Jadi gimana? Oke, jadi 10 ditambah J 60, ini ada T-nya ya. Nah, ada T-nya. Ini 80 dikali T ya. T, ada T. Berarti ini 80 T. TI. Nah, 60 T, oke. Min 4,9 T kuadrat J topi meter. Nah, ini adalah posisi setiap waktu atau sebagai fungsi waktu. Nah, oke, kita jawab posisi saat T-nya 1. Kalau T-nya 1 masukin aja. T yang ini 1, ini 1, ini 1. Jadi teman-teman bisa deh memperoleh posisi saat 1 sekon. Berapa? Ini jadi 80 I, oke. 80 I ditambah dalam kurung 10 ditambah 60. 10 ditambah 60 dikurangi ya, 4,9 T-nya 1, 4,9. Oke. Jadi berapa teman-teman? Ini J. Berapa teman-teman? Ini tetap 80 I, enggak apa-apa. 80 I emang enggak dihitung, tayangnya dihitung. Itu 65,1 ya. 65,1 J meter. Nah, ini teman-teman kira-kira posisi saat 1 detik. Oke. Oke, kita hapus yang mana teman-teman? Yang atas boleh lah, yang atas sudah dikerjakan ya. Nah, berarti yang atas sudah ya. Ini udah. Berarti tinggal nomor B ya. Oke. Jadi untuk membahas tipe UTS seperti ini teman-teman harus hati-hati dengan tanda vektornya. Oke. Nomor B. Oke, nomor B. Oke. Nomor B gimana? Berapakah ketinggian maksimum yang dapat dicapai peluru? Ingat, ketinggian maksimum itu saat V-nya 0. Berarti V arah Y itu sama dengan 0. Teman-teman harus tahu. Nah, oke, berarti kita pakai yang GLBB-nya ya. Berarti V-Y sama dengan boleh pakai T, boleh silakan. Nah, gitu. Sama dengan V0Y ya saat T gitu. V0Y min GT. Nah, ini kan. Oke. Berarti V-nya 0, berarti tinggal V0Y, T-nya nggak usah GT, berarti T-nya adalah V0Y per G. V0Y nya berapa? V awal Y, di sini ada V awal Y. Nah, ini teman-teman 60, udah dihitung ya, 60 per 9,8. Nah, kalau teman-teman hitung itu sekitar 6,122 detik. Nah, sehingga kalau T-nya udah dapat, berarti kita ketinggian maksimum, berarti kita cari Y ya. Berarti Y sama dengan Y0 ditambah V0Y dikali T min setengah GT kuadrat. Karena ketinggian maksimum itu kan skalar, berarti Y-nya ini skalar ya. Berarti Y, oke, Y0 nya berapa tadi? 10 meter, boleh 10 meter ditambah V0YT-nya mana? V0Y-nya 60 ya, V0Y-nya 60 dikali T-nya ini 6,122
min setengah kali 9,8 dikali T-nya berapa teman-teman? Tadi udah 1,22 6,1 kuadrat. Nah, jadi Y-nya adalah teman-teman hitung, setelah dihitungnya adalah 193,7 meter. Nah, ini teman-teman. Sorry, sebelumnya habis, bentar. Ya, iklan dulu. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi Y-nya adalah 193,7. Oke. Nah, berarti Y-nya tak ini. Mutlaknya ya, ketinggiannya. Oke, yang terakhir adalah pada saat berapakah peluru mencapai tanah. Nah, sebenarnya ini cukup mudah. Oke, yang ini yang mana? Yang ini aja deh. Yang ini saya hapus ini. Nah, ini. Oke, nomor C. Oke, nomor C. Nah, saat kapan peluru mencapai tanah? Kalau mencapai tanah itu posisi Y-nya gimana? Posisi Y-nya, Y saat T-nya 0. Kenapa? Karena ketinggiannya 0 kalau mencapai tanah. Nah, berarti lihat pada saat bolehlah rumus ini boleh dipakai pada saat YT. Coba posisi saat kan posisi tiap saat ini nih. Sorry teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, ini adalah posisi tiap waktu. Oke, ini adalah posisi X-nya, ini posisi Y-nya. Nah, berarti posisi Y-nya ini adalah ini. Kita bisa tahu posisi tiap saatnya. Jadi kan RT itu adalah RT itu kan tidak lain adalah X TI kan ditambah Y T J. Nah, ini adalah YTJ guna ini. Y fungsi T. Nah, berarti saya langsung aja YT. YT-nya adalah berapa? 10 tambah 60 T min berapa teman-teman? Nah, 4,9 T kuadrat. 4,9 T kuadrat. Oke, Y-nya kan 0. 10 tambah 60 T min 4,9 T kuadrat. Nah, persamaan kuadrat seperti ini teman-teman gunakan aja dengan metode rumus ABC ya, mencari waktu ini. Yang kayak gini, T adalah min B ya, plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, teman-teman nanti masukin aja nilainya. Min B, B-nya siapa? B itu yang depannya T, berarti min 60 plus minus akar B-nya berarti 60 kuadrat min 4 dikali ya 4 dikali berapa A-nya? A-nya kan depannya T lain min 4,9 kali C. C-nya berapa? 10 per 2 kali ini A-nya min 4,9. Dan ternyata setelah teman-teman itu ya sini T-nya itu ambil yang positif karena nggak ada T yang negatif ya. Maksudnya T negatif itu awalnya kan T-nya 0, jadi nggak ada yang negatif, pasti ke depan maju ya. Nah, setelah dihitung T-nya sekitar 12 detik. 12 detik dibulatkan ya. Karena 12,4 itu 12 detik aja. Boleh 12,4 boleh. 12,4 detik. Nah, itu kira-kira teman-teman untuk menjawab nomor C. Jadi pada saat waktu 12 detik, 12,4 detik si peluru ini mencapai tanah, jatuh ke bawah lagi. Oke teman-teman, mungkin udah kakak bahas soal-soal tipe-tipe UTS bab kinematika. Tidak jauh seperti itu, tapi yang favorit itu adalah vektor ya, vektor-vektor ini yang ada vektor-vektor, tanda-tandanya, kemudian grafik. Grafik itu selalu muncul ya di UTS tahun-tahun sebelumnya. Oke. Nah, tetap semangat. UTS 1 biasanya di bulan Oktober. UTS 1 di Fisika Dasar 1. Oke, sampai jumpa dalam kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dukung terus channel ini, subscribe, share ataupun komen ya. Salam menulis Dadah.